jabatan hakimi partainya Mbak Grace sering deh ke Pak Anies Baswedan waktu jadi gubernur. Bahkan kadernya yang jadi caleg di Jakarta Selatan juga ngeposting foto Pak Gubernur dengan mimik badut. Bahkan dulu kan menghakimi Prabowo. Prabowo. Jadi kalau kita bicara tentang adab ya kan, ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwet kebohongan, pemimpin pembohong, ya kan? Lalu Samara 23 Januari nulis gini, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa. Siapa itu Bang? Siapa itu Bang? Samara yang ngomong, jadi itu lebih sadis menurut saya, itu sadis. Samara. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Relawan Anies Baswedan, Kes Khalifa, menyebut Partai Solidaritas Indonesia mendongkrak elektabilitas dengan cara mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kes bahkan berkelakar singkatan PSI kini menjadi partai seputaran ibu kota. Karena kalau PSI beneran partai, yang ia kritik adalah kekuasaan yang punya alat, aparat, kepolisian, tentara, dan sebagainya. Anies tidak punya apa-apa. Ia hanya punya prestasi 4 tahun berturut-turut, WTP wajar tanpa pengecualian. Jakarta macetnya turun jauh indeksnya, banjir turun jauh. Saya mendukung dia jadi ketua umum PSI loh. Gini Bang Akbar ya, saya ngomong ya. Saya ini kan warga, bukan kader ya, warga P3 di Jakarta. Betapa muaknya saya pada saat Romi jadi ketua umum P3. Saya membayangkan bagaimana pegelnya Uki melihat Giring jadi ketua umum. Jadi dia punya empati itu. Kira-kira gitu lah. Perlu kau tanggapi itu. Apa tuh? Kira-kira gitu. Dia mau lebih etis atau tidak terserah lah. Tapi saya memahami lah sikap dia sekarang ini, kondisinya di partainya kayak apa. Kis melihat PSI rajin mengkritik Anies Baswedan akhir-akhir ini. Kis menduga PSI sengaja bersikap demikian untuk mendompleng elektabilitas partainya. Bahkan kemudian ada noise dari PSI, ya wajar aja mereka mau naikkan elektabilitas partainya. Tidak mungkin tanpa Anies Baswedan. Sejak awal PSI dikenal sebagai partainya kaum milenial. Branding itu cukup efektif, ditambah saat ikut bertarung pada pemilu 2019, PSI berada di barisan partai koalisi pemerintah. Kesan publik saat ini adalah PSI seperti PDIP, tetapi bernuansa anak muda. Namun, saat ini PSI sudah kehilangan arah. Hal ini yang mengakibatkan partai anak muda ini tergerus dari pentas politik di 2024. Kesalahan PSI itu adalah terlalu fokus mengkritik salah satu figur, yaitu Anies Baswedan. PSI menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai musuh bebuyutan. Jika hal itu hanya dilakukan oleh DPD PSI DKI Jakarta sebagai suatu yang wajar lantaran PSI adalah partai oposisi di DKI Jakarta. Kalau semua DPP ikut-ikutan beroposisi dengan Gubernur DKI dan tidak punya catatan kritis terhadap pemerintah Presiden Jokowi, disitulah PSI gagal menjadi partai politik anak muda. Selain itu, strategi komunikasi di PPPSI yang kerap tendensius ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai ditertawakan oleh banyak orang. Luarnya manis, dalamnya kosong. Yang nonton teriak donat, gue bilang salah, PSI. Bukti bahwa ini partai yang gak ada isinya adalah capresnya Giring. Bener lagi. Dalam salah satu materinya, ia mengaku tertipu dengan kemasan dari Partai Solidaritas Indonesia. Awalnya, Panji Pragiwaksono membahas kalau mayoritas masyarakat kerap berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong, padahal ini sangatlah berbahaya. Selanjutnya, Panji pun mengatakan jika hal-hal yang terlihat familiar belum tentu sesuai dengan yang disangkakan. Luarnya manis, tengahnya kosong. Para penonton pun terlihat memikirkan jawaban tersebut. Di antara mereka lantas menjawab bahwa itu adalah donat. Sontak Panji menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan kalau jawaban itu salah. PSI, jawab Panji, disambut sorakan dan tepuk tangan para penonton. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pileg gue nyoblos partai, gue pilih PSI karena gue pikir mereka harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong. Capresnya Giring, gue tahu mimpi adalah kunci, tapi tidak gitu-gitu banget dong. Tandas Panji mengocok perut penonton. Luarnya manis, dalamnya kosong.
PSI. Jangan sedih, gue juga milih mereka guys. Kemarin waktu pileg, gue nyoblos partai. Gue milih PSI karena gue pikir mereka adalah harapan anak muda bangsa. Ternyata kosong, capresnya kiri. Gue tahu mimpi adalah kunci, tapi nggak gitu-gitu banget dong. Langkah Giring dan PSI menghajar Anies Baswedan adalah strategi mereka untuk memanfaatkan popularitas Anies dan juga ingin terus akses di pentas politik nasional. PSI punya resiko. Pertama, PSI hanya memanfaatkan popularitas Anies dan untuk mengambil simpatik dari calon pemimpin anti-Anies. Selain itu, partai dengan tagline partai milenial ini miskin ide dan gagasan. Selain itu, mereka juga menjadi salah satu partai yang sering menebar kebencian di tengah-tengah publik. Partai yang minim ide dan gagasan. Ketiga, partai penebar kebencian. Di 2024, partai ini bakal mati.